Itu memang ada diskusi di istana untuk melakukan kebijakan sejenis seperti itu. Tapi kan kita tahu resikonya akan switch kan ke dolar. Betul. Jadi Pak Presiden perintahnya adalah ke timnya dia pelajari dulu resikonya. Jadi nggak akan seperti itu dan nggak akan setinggi ini juga. Kita bandingkan dengan suku bunga di domestik juga. Kalau nggak orang akan switch ke dolar. Jadi saya nggak sebodoh itu. Ya. Udah ada pembahasan belum Pak? Sudah. Sama industri. Saya bangga industri dan kelihatannya untuk cukai yang mungkin nggak bisa turunin, tapi paling nggak ke depan nggak naik. Mereka sudah senang dengan itu. Kalau tadi saya ngomong bicara dengan Gapri dan beberapa pengusaha rokok ya. Pak, hari ini Pak Bang Ibaran naikin suku bunga 4% itu arahan Pak? Bukan. Tadi saya bilangnya di Jembatan tadi. Nah. Itu memang ada diskusi di istana untuk melakukan kebijakan sejenis seperti itu. Tapi kan kita tahu resikonya akan switch kan ke dolar. Betul. Jadi Pak Presiden perintahnya adalah ke timnya dia pelajari dulu resikonya. Jadi nggak akan seperti itu dan nggak akan setinggi ini juga. Kita bandingkan dengan suku bunga di domestik juga. Kalau nggak orang akan switch ke dolar. Jadi saya nggak sebodoh itu. Iya betul. Pak, terkait sosok pengganti Pak Anggito Pak? Ya. Pengganti Pak Anggito udah Belum ada, belum tahu. Ada kriteria khusus gitu Pak? Saya aja pegang dah. Udah ya. Sekarang apa aja? Kan Menteri WUMN udah 2, mau berapa? Iya. Oke Pak, Terima kasih ya Pak Bro ya. Saya nggak tahu, saya sedang pelajari. Tapi begini, ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, ini makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak. Saya pikir maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba orkestrasi sekarang. Oke, Pak, satu lagi Pak sebelum masuk ke sini nih Pak. Waduh, susah banget tuh. Waduh, pertanyaan susah. Meskipun sebulan Pak, di internal lapangan Banteng masih aman Pak? Maksudnya? Ya di Kemenkyu. Aman gimana? Ya artinya birokrasi dan sebagainya. Aman, saya badannya gede, macam-macam gue tumbuk aja jatuh dia. Tapi enggak, mereka juga sebagian besar teman lama, jadi nggak ada masalah. emang gobo ya. Oke, ya, Pak. Memang badan gue gede. Tinggal ada yang nanya, tinggi banget menterinya ya 184. Rata-rata pegawai Kementerian Keuangan paling 170, 172, 173 kan tabrak jatuh pasti. Ya. Oke, baik. Pak, ini kita agak santai dikit ya. Ini kita mau tahu nih, Pak Purbaya pernah nggak sih terbayang sampai pada posisi ini ketika mengawali karir di bidang keuangan, Pak? Nggak pernah. Saya sekolah itu pindah ke keuangan dari engineer. Itu cuma disuruh istri aja, udah syarat kawin, udah selesai, titik. Oke. Udah. Bapak saya pernah lihat di podcast sampai sempat nggak sanggup ya, Pak? Oh iya. Karena ternyata susah tuh sekolah ekonomi itu. Jadi saya pikir saya kan orang ITB kan sombong. Iya. Pintar-pintar lah ya. Gua juga emangnya pintar juga di ITB juga, masuk perusahaan yang susah masuknya, gaji gede. Itu susah sekali ini ya, teknologi juga susah. Saya udah ngerasain semua, saya pikir kalau saya udah sepintar ini nggak ada yang bisa saya kuasain, pas saya jagoan. Ternyata begitu belajar ekonomi 2 bulan udah pusing, saya nggak ngerti, bukan nggak ngerti bahasa Inggris, ilmunya terlalu tinggi karena saya masuk dari S1 langsung S3. Iya. Ya udah sempat bilang menghadap istri. Iya. Jadi kalau ingat sekali, Juni kita pulang. Yang lihat serius, ya Juni kita pulang ke Jakarta. Sampai Jakarta kamu saya cerai. Ya takut lah kalau gitu, gua rugi. Itu betulan, bukan dikarang itu betulan. Iya. Tapi karena saya pandang ancaman yang positif, saya ikut. Oke, baik Pak Purbaya, terima kasih. Ini waktunya tepat beliau ya. Sekarang kita minta Pak Purbaya untuk motong kue ulang tahun Trijaya nih, suatu kehormatan dong. Tepuk tangan. Oke, didampingi Pak Safril. Kemudian siapa lagi yang mendampingi? Kalau ada sering koboi yang $6 million man, 97 miliar, iya, 200 triliun. Kita potong untuk Pak Menteri.
Piringnya mana? Piring. Dikasih ke Pak Menteri. Ya udah saya bawa pulangnya semua. Kalau itu nggak boleh Pak. Coba, nah kita ini dulu nih. Mana piringnya? Di ulang tahun Trijaya nih Pak, masalahnya Pak. Mana? Belum siapin. Untuk menterinya Cowboy ya. Untuk menterinya Cowboy, Pak. Santai kita mah. Itulah kelebihannya Persebaya. Iya, siap. Iya. Katanya mau tanya, takut Pak. Bapak pernah menyesal nggak dengan pernyataan-pernyataan Cowboy Bapak? Itu bukan pernyataan koboi, itu emang pernyataan sehari-hari seperti itu. Anda aja nggak pernah dengar. Tapi kan terbukti masalahnya. Bukti ya. Ya kan? Semuanya kan berjalan ini kan. Iya. Nah, ini luar biasa. Jadi nggak pernah menyesal tuh Pak? Kalau kemarin-kemarin sempat dibully sama netizen, biarin aja. Biarin aja, nggak apa-apa itu. Kan itu dibully juga menunjang popularitas kan. Orang membully, begitu baliknya cepet jadinya. Tapi memang kasih harus dipegang bawa bapak ya Pak. Kalau dipegang mama repot ya Pak. Saya nggak komen kalau itu. Nah, ini baru pernyataan yang benar. Kalau yakin juga. Ulang tahunnya Trijaya Pak. Makasih banyak Pak. Mohon ini Pak doa dan harapannya silakan. Pak, boleh lihat saya Pak. Oke. Semoga. Oh, saya lagi. Tadi. Lihat sini Pak Sabri. Thank you sir. Oke. Mau foto-foto dulu. Iya. Ini dulu. Duduk. Mas Aiman. Ucapan dulu. Oke. Ucapannya. Oh ya, harapan dan ini Pak untuk Trijaya dan untuk Indonesia. Indonesia cerah nggak Pak ke depan Pak? Oh, kalau saya di sini pasti cerahnya. Karena saya nggak separuh-separuh kerjanya ini. Iya. Saya belajar ekonomi yang susah itu. Iya. Untuk ini emang. Untuk ini, jadi saya akan usahakan semaksimal mungkin bisa supaya berhasil. Oke. Oh, saya kita target 8 tapi nggak dapat 8, lihat saya dapat 7 aja asal terus-terusan udah bagus juga. Oke. Tapi saya yakin pelan-pelan kita akan bergerak ke arah sana. Apakah di bawah Pak Purbaya Indonesia akan bisa lebih bebas dari dominasi lembaga keuangan global Pak? Maksudnya apa? Kita emang nggak tergantung lembaga keuangan global. Maksud Anda siapa? Iya. IMF nggak pernah ada di sini. IMF ada di sini. World Bank kita sekarang minjem ke World Bank cukup banyak juga. Tapi kalau saya lihat kan bunganya juga nggak murah-murah amat. Jadi pelan-pelan saya bisa kurangin juga. Oke. Jadi kita bisa langsung market base. Kalau ekonomi kita bagus, kebijakan fiskal dan moneternya prudent, pasti orang mau invest di Indonesia. Jadi nggak usah takut. Indonesia cerah Pak? Cerah banget. Siap. Terima kasih Pak Purbaya. Sukses selalu. Terima kasih Pak Purbaya. Oh, kita rame-rame yuk. Oh, siap. Mana yang membawa radio mana si Gaib? Gaib. Ya, siap bos. Wawancara dia. Rame tuh jadinya ya. Jadi yang Bapak ngomong itu 2 juta loh. Viewsnya yang saya ke Bapak. Saya kirim ke Bapak. Baik Pak, boleh lihat ke sini siap. Oke. Bentar. Masa di pinggir Pak? Oh iya. Oh iya, tamu aja. Kuenya udah dikasih? Udah. Emang bener tinggi. Baik Pak Pur, 3, 2, 1. Jempolnya Pak. Oh, jempol. Jempol nasional. Cuman buat Indonesia. 35 Pak, 35. Apa 35? Apa tuh? Oh, Foto iya. Trijaya. Oh iya. Oh. Siap, 3, 2, 1. Lihat sini Mas. Untung bukan lagi kampanye sekarang. Emang. Thank you sir. Thank you. Iya. Thank you. Terima kasih Pak. Thank you, Pak. Saya agak tinggi. Siap Om Danu. Sukses ya.